Ya, pemirsa, bagaimana cerita para penerima vaksin usai menjalani vaksinasi perdana ini? Kita akan bertanya langsung kepada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Daeng M. Fakih. Dr. Daeng, terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini di Prime Time. Hari ini sudah disuntik vaksin COVID-19, gilirannya sama dengan Pak Jokowi. Bagaimana rasanya? Ya, alhamdulillah, jadi ada perasaan sakit sedikit saat disuntik ya, tapi setelah itu kita dievaluasi 30 menit, bahkan menunggu sekitar hampir 2 jam ya, menunggu press conference, selesai semua. Alhamdulillah tidak ada keluhan apa-apa ya, dan sehat-sehat saja. Dan saya lihat juga peserta yang lain karena berinteraksi sambil senyum-senyum, ketawa, alhamdulillah semuanya tidak ada masalah ya, tidak ada keluhan-keluhan dan tetap sehat. Oke, Dokter Daeng, tadi sebelum disuntikan vaksin, apa tahapan yang dilakukan terlebih dahulu pada saat memasuki ruangan vaksin tadi? Ya, yang pertama itu tadi ada sekitar 4 meja ya. Yang di meja pertama kita ditanya riwayat penyakit, identitas kita, kemudian riwayat penyakit. Ya, riwayat penyakit yang menjadi kontraindikasi. Setelah diyakinkan semua riwayat tidak ada yang menjadi kontraindikasi, kita dipindah ke meja kedua itu untuk dilakukan cek tensi darah dan suhu tubuh kita. Begitu semuanya sudah clear, tensi darah bagus, kemudian suhu bagus, riwayat penyakit yang menjadi kontraindikasi tidak ada, kami dipersilakan waktu itu ke meja 3 untuk dilakukan penyuntikan. Setelah dilakukan penyuntikan, kita dilanjutkan ke meja 4 untuk memberikan informasi tentang apa yang dilakukan selanjutnya, termasuk monitoring selama 30 menit dan informasi kapan suntik kedua akan dilakukan. Suntikan kedua akan dilakukan, Dr. Daeng? Ya, suntikan kedua kalau dari kartu vaksinasi yang kami dapat, itu jatuh pada tanggal 27 Januari. Jadi sekitar 2 minggu atau 14 hari setelah penyuntikan pertama. Oke, jadi rentang waktunya 14 hari setelah suntikan yang pertama, begitu ya? Oke. Jadi setelah merasakan vaksinasi hari ini, apa yang bisa disampaikan ke masyarakat sebagai ketua ID ini, perwakilan ID, mungkin apa yang bisa diyakinkan kepada para nakes, kemudian para penerima vaksin yang selanjutnya akan menerima vaksinasi ini agar tidak ada penolakan, karena masih banyak juga masyarakat yang menolak soal vaksinasi dengan berbagai pertimbangan gitu. Ya, ini khususnya untuk tenaga kesehatan ya dan dokter. Kami ini kebetulan dari Ikatan Dokter dan tadi juga ada perwakilan dari Persatuan Perawat, Ikatan Bidan ya, dan dari Ikatan Apoteker yang saya lihat. Dari dokter gigi juga ada. Jadi apa yang kami contohkan mudah-mudahan ini menjadi harapan baik ya, dan kawan-kawan tenaga kesehatan khususnya tidak perlu takut, dan alhamdulillah ini berjalan lancar, tidak ada keluhan di kami, tetap sehat-sehat ya. Kalau ini dijalankan manfaatnya akan sangat tinggi, kita bisa terbentuk antibodi untuk kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak mudah ya, kena infeksi dan tidak mudah gugur dalam melaksanakan tugas, karena tenaga kesehatan ini sudah banyak yang gugur ya. Jadi dengan kami berusaha mengawali, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kawan-kawan untuk bersama-sama memulai vaksinasi untuk kita dan untuk orang-orang di dekat kita dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang paling penting adalah ketika setelah divaksin, karena kita tahu bahwa efikasinya ini adalah di angka 65% gitu. Berapa lama seseorang yang sudah divaksinasi ini bisa bertahan imunitasnya untuk menangkal virus ini? Ya, sebenarnya ini yang harus menyampaikan adalah para peneliti atau Badan POM ya. Kami belum mendapatkan informasi itu, tapi biasanya rentangnya kira-kira
6 bulan atau 1 tahun, bahkan ada yang bisa mencapai bertahan sampai 2 tahun antibodinya. Kalau mau kita ambil yang paling kecil itu di angka 6 bulan. Tapi kami berharap itu masih bisa memberikan pertahanan sampai 1 tahun. Ada satu lagi yang ingin saya konfirmasi, Dokter Daeng. Kalau dari kacamata medis sendiri, kami juga pernah mendengar informasi soal penyintas COVID yang katanya sudah memiliki kekebalan begitu. Apakah betul bahwa penyintas COVID ini bisa bertahan gitu ketika sudah sembuh? Oleh karena itu vaksinnya akan disuntikan setelah ia sembuh 6 bulan, gitu. Betulkah ini? Ya, memang harapannya begitu. Jadi penyintas COVID itu karena sudah pernah terinfeksi, itu dimungkinkan terjadi antibodi untuk kebal. Meskipun memang tidak semuanya bisa bertahan lama, ya, karena tergantung kedalaman dia kena infeksinya. Oleh karena itu, untuk penyintas COVID yang sudah dimungkinkan memiliki antibodi, itu tidak menjadi prioritas pertama. Ya. Prioritas pertama itu yang masih jelas-jelas tidak memiliki antibodi. Tetapi nanti begitu vaksin banyak hadir, ya, itu yang penyintas COVID pun disarankan untuk dilakukan penyuntikan agar antibodi yang sudah ada itu menjadi lebih banyak lagi setelah dilakukan vaksin. Tapi di fase awal ini karena vaksinnya masih terbatas, yang penyintas COVID memang tidak dijadikan prioritas pertama. Dokter Daeng, terima kasih untuk waktunya bersama kami. Sehat-sehat selalu. Selamat sore. Selamat sore. Alih ke Sultan lain, saudara. Walaupun semua sukarelawan sudah mendapatkan uji klinis suntikan uji klinis COVID-19 sudah jauh dari rampung. Tetapi tampaknya pemerintah tentang ngebet ingin memulai vaksinasi masalah corona pada akhir November 2020. Presiden bahkan barangkali mengingatkan pembantunya tentang pentingnya komunikasi. Soal komunikasi COVID-19 agar tidak menjadi isu liar, pemerintah berjanji akan keamanan dan kemanjuran vaksin sebelum disuntikan ke masyarakat. Vaksin ini diminta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian Undang-Undang Cipta Kerja. Hati-hati. Komunikasi publik soal COVID-19, berkali-kali Presiden mengingatkan dalam